Yesus gitu. Jadi saya melihat itu yang saya menarik ya. Dan bagi saya melihat bahwa ajaran Yesus itu universal. Itu bukan dikhususkan untuk satu bangsa saja. Kenapa? Yesus itu mengajarkan bagaimana kita saling mengasihi, saling mengampuni, ya kan, untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Itu ajaran Sebentar Bung, universal. sebentar dulu Bung Otentik. Bisa nggak Ya. karena begini, karena yang tadi Bung itu sebutkan semua, saya rasa sudah disebutkan tadi, dialognya sudah ada semua tadi. Coba kasih data-data gitu untuk mengkanter gitu tentang tadi diskusi itu. Coba dikasih Ya itu data-datanya. saya sudah berikan bahwa Coba ajaran sebutkan Yesus itu 10 universal. Dan poin satu Taurat. hal yang paling saya ingat tentang ajaran Yesus, klaim atau statement Yesus yang paling eksklusif, yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun, mau nabi manapun, adalah statement ketika dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia nyatakan kepada semua orang. Ini tidak dikatakan khusus kepada satu bani saja. Ini klaim yang sangat unik, sangat universal, dan hanya satu-satunya. Tidak ada nabi lain yang mengatakan seperti itu. Dari sini kita bisa melihat kesimpulan bahwa Yesus memaksudkan dirinya untuk semua orang, bukan hanya untuk satu kaum atau satu bani saja. Ya kan? Kalau kita cermati pernyataan itu pernyataan bagi semua orang yang mendengarkan dia, mau bangsa apapun dia itu. Nah, dari situlah kita melihat bahwa ajaran Yesus itu untuk semua orang, dan memang kalau kita lihat ajaran-ajarannya baik semua. Kalau semua bangsa-bangsa mengikuti ajaran Yesus, betapa damainya dunia ini, ya kan? Saling mengasihi, saling mengampuni, tidak mementingkan diri sendiri, rela berkorban, ya kan? Kalau semua bangsa-bangsa mengikuti itu, betapa luar biasanya hidup kita. Itu, jadi kita jangan melihat hanya dari sisi apa ya, saya lihat. Zuma ini hanya melihat dari bagaimana dia mau membela agamanya mungkin, atau nabinya, sehingga dia lupa melihat bahwa Sebentar dulu Bung, sebentar dulu. betapa luhurnya Bung, ajaran sebentar yang dulu dibawa Bung. Yesus Kristus itu. Ya, coba sebentar dulu. Karena ini kayak khotbah gitu loh. Mohon maaf ya, kayak ini kayak khotbah gitu. Nah, dari sini Kan dialog gitu. Kan lintas saya agama. Ya, saya memberi ulasan. Kalaupun nanti ada yang mau mengcounter, ya silahkan gitu. Saya memberi ulasan karena Bang Zuma itu kan memberi ulasan. Oke. Dia berceramah kan, dia mengambil satu ayat-ayat dengan ayat yang lain, kemudian dia ramu, dia hubung-hubungkan, kemudian dia melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, kalau cara dia seperti itu, cara kita juga seperti itu, saling memberi argumentasi gitu loh, begitu kan? Kecuali nanti ada lagi yang akan menimpali atau mengcounter pernyataan saya, kita dialog lagi, gitu. Itu dulu deh yang mau saya sampaikan. Oke. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Terima kasih Bung. Salam kenal Bang Otentik. Jadi gini. Ya, salam kenal. Iya, jadi gini Bung. Jadi gini. Sah-sah saja ketika kemudian saudara mengatakan saya keliru di dalam menyampaikan sebuah narasi bahwa Yesus itu seakan-akan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Tapi saya boleh dong minta data, kan gitu. Yesus kan mengakui dirinya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Minta satu data aja yang bisa mematahkan argumentasi Yesus ini. Saya langsung timpali aja ya, jadi supaya jangan ceramahnya berkepanjangan. Karena sebenarnya tadi itu semua udah diuraikan juga ya sama Bang Zuma ya. Iya, silakan. Saya bilang langsung saja. Silakan. Jadi memang begini sejarahnya ya. Jadi Yesus itu memang dikhususkan oleh Allah Bapanya datang kepada bangsanya. Jadi kalau kita pelajari sejarah, Israel itu memang suatu bangsa yang dibentuk oleh Allah sendiri ya. Dibentuk secara khusus oleh Allah sendiri. Makanya bangsa Israel itu disebut anak-anak Allah ya.
Tetapi anak-anak Allah ini berdosa, mereka memberontak kepada Allah, sehingga mereka selalu mendapat penghukuman, ya kan, dibuang ke sana kemari, hidupnya terlunta-lunta, gitu. Dan karena mereka anak-anak Allah, maka Allah merencanakan bagaimana penyelamatan kepada bangsa ini dengan mengutus anaknya yang tunggal itu, ya, untuk datang dan memberi penyelamatan dengan cara kematian di atas kayu salib. Tapi memang bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang suka memberontak, nggak mau dengar-dengaran, dan mereka menolak yang namanya Mesias itu. Ya, jadi Mesias itu sudah dijanjikan dari dulu dan mereka menolak dia. Nah, karena mereka menolak Mesias ini, maka terbukalah pintu keselamatan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Ya. Jadi memang kalau Bang Zuma bilang bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel, itu betul, ada betulnya. Tetapi karena bangsa atau kaumnya itu menolak dia, Alkitab mengatakan terbukalah pintu keselamatan bagi bangsa lain. Nah, kemudian Oke, sebentar Bung. setelah itu, Sebentar Bung, gini Bung. Sebentar dulu Bung. Sebentar Bung. Ya. Kita sudah paham itu apa yang Bung sampaikan. Tadi itu yang beliau minta itu data gitu loh. Data yang bisa membantah argumen itu tadi itu. Karena kan data yang apa? dilontarkan tadi beliau itu. Bang Zuma Ada nggak? kasih data? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau Ada, justru ada. Saya bilang, saya terusin dulu, ya. iya mana coba kasih Nah. aja. Iya langsung. Enggak, ini kepanjangan nanti. Ketika Yesus Bang Otentik. sudah menyelesaikan Melebar. misinya, Jangan khotbah dong bang. misinya di dunia, ya, pada akhirnya dia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa, ya, menjadi muridku. Dia tidak bilang pergilah dan jadikanlah bangsa Israel jadi muridku, enggak. Pergi dan jadikanlah semua bangsa tanpa terkecuali. Oke, jadi kita lihat, memang pada awalnya dia diutus ke Bani Israel, tetapi di ujungnya dia mengatakan bahwa dia diutus ke seluruh dunia. Dan ada lagi pernyataan dia yang tadi yang saya bilang yang sangat eksklusif, bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Sudah apa tidak belum melalui dia. Ini tidak Sudah tidak apa belum nih, spesifik Bung? untuk Bani Israel, Soalnya tapi ini terulang-ulang untuk gitu. semua bangsa. Terulang-ulang kalimat. Ya betul. Jadi ini kita lihat. Iya, Kita lihat maksudnya bahwa pada akhirnya terulang-ulang, memang- kalimatnya terulang-ulang gitu. Ya, Terus- dengarin dulu. terus Jadi dibahas mah pada nggak bisa akhirnya kita pelan-pelan melihat tuh. bahwa Yesus Iya, enggak, masalahnya gini, Bung, kan ditanyakan gitu tadi, tapi ini kata-katanya berulang-ulang gitu. Coba dikasih kita kasih beliau juga berbicara gitu. Ya silakan, Bang Zuma. Oke, sorry saudara otentik ya. Saya rindu gitu loh berdebat dengan teman Kristen itu yang bisa kemudian berdata di dalam berargumentasi. Karena kitab saudara itu kan bahasa Indonesia, terjemahan yang sangat mudah kemudian untuk dipahami. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ini pengakuan Yesus. Anda mencoba untuk mematahkan argumentasi Yesus itu, tolong bantu data. Dengan data apa kemudian Anda bisa membantah pernyataan Yesus ini? Karena yang bisa membantah Yesus ya hanya Tuhan. Karena dia utusan Tuhan, yang berhak membantah Yesus hanya Tuhan. Anda bukan Tuhan. Saya minta data dari Tuhan yang mengatakan Yesus untuk dunia. Kalau Anda menggunakan ajaran Paulus di dalam Roma 11 nomor 11 atau nomor 12, saya paham. Tapi kan Paulus itu bukan nabi. Paulus itu bukan utusan Tuhan. Paulus itu bukan orang yang dipilih oleh Yesus. Paulus tidak memiliki legitimasi dari Yesus untuk menjadi pengajar yang bertentangan dengan ajarannya, Bung. Oleh karena itu, tolong data. Kalau Roma 11 saya paham, saya ngerti, saya orang belajar Bible. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk membantah Yesus gitu.
Belum lagi di data nomor 12-nya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Maksud Paulus ini apa? Yang kita mau, saudaraku, pengakuan Yesusnya kepada Bani Israel, kepada pengikutnya, sampai ada gelar guguk kepada non-Yahudi. Sudah bisa saya tanggapi karena Oke, Anda boleh menanggapi, tapi saya minta data sanggahan terhadap pengakuan Yesus. Saya ulang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tolong bantah pernyataan Yesus ini dengan firman Tuhan. Silakan. Oke. Sebentar ya, Bang Titik ya. Zeroni kok dimatikan Muslim atau ya? non Muslim? Iya, sebentar dulu kita sapa dulu Zeroni. Zeroni Muslim atau non Muslim? Bang 2100 Muslim ya, non Muslim. Oke, aku turunkan aja mereka. Oke, lanjut Bang Oten. Saya rasa tadi sangat jelas ya apa yang diajukan oleh beliau begitu kan. Saya rasa Ya, Bang saya Oten jelas, bisa inilah. Ya, Oke, jadi silakan. tadi dia mengutip ayat di Matius 15 yang mengatakan bahwa Yesus hanya diutus untuk kaumnya ya, Bani Israel gitu. Nah, di buku yang sama, apakah Bung Zuma tidak membaca di Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20, di situ Yesus berkata dengan sangat jelas. Ini saya baca ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi pada akhirnya, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke semua bangsa, untuk menjadikan mereka menjadi murid Yesus. Itu di kitab yang sama. Tadi Bung Zuma mengutip di Matius 15 ya. Nah, ini di kitab yang sama di Matius yang pasal yang ke-28. Jadi tadi saya sudah jelasin bahwa memang betul Yesus pada awalnya memang dikirim untuk bangsanya, baninya sendiri. Tetapi karena tegar tengkuknya bangsa Israel, maka terbukalah pintu keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Begitu. Dan apalagi itu dulu mungkin yang saya mau tanggapi ya. Jadi di kitab yang sama pun Yesus tapi berkata ya. seperti itu. Jelas ya? Oke, tapi kita ingatkan Bang ya, Oten ya, kalau beliau berbicara tolong kerjasamanya untuk mendengarkan aja gitu. Kecuali beliau sudah mengizinkan, baru kita lanjutkan. Setuju ya, Otentik ya? Jelas, kan saya mendengarkan. Oke, Saya setuju. mendengarkan. Oke, ya. Oke, setuju. Jangan Oke, diulang-ulang jangan lagi. dipotong. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Jadi kalau saudara kemudian ingin membantah Yesus dengan data Matius 28, pakar Bible sendiri mengatakan bahwasanya Matius 28 itu hanya sampai data 15. Jadi yang harus tersiar sampai hari ini adalah cerita tentang tentara yang menerima upahan. Jelas itu ceritanya tuh. Bukan tentang perintah membaptis yang harus tersiar sampai hari ini. Tolong dicermati, pengakuan pakar Bible sendiri, bahkan mereka bertitel profesor, mengatakan bahwasanya Matius 28 itu hanya sampai data 15. Tidak ada manuskrip manapun yang bisa memberikan kemudian bukti akurat bahwa nomor 16 sampai nomor 20 itu ada. Itu penambahan. Nah, secara logika, Matius nomor 15 dari bab 28, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Selesai, tamat. Jadi bukan yang tersiar itu pembaptisan seperti yang ada sekarang. Yang tersiar itu harusnya tentang tentara yang menerima upah. Tapi yang tersiar ke ujung bumi sampai hari ini adalah perintah baptis.
Tidak, ini data yang kemudian ditambah-tambahkan. Anda boleh belajar untuk mencari manuskrip itu kalau ada, nanti tentukan tema kita di Komal ini untuk menunjukkan data Anda. Tidak Anda akan temukan itu manuskrip data nomor 18, 19, 16 sampai nomor 20 intinya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa saya tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah Yesus kecuali Tuhan. Tapi firman Tuhannya tidak ada yang mengatakan bahwasanya Yesus untuk seluruh dunia. Nggak ada. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau dikatakan bahwasanya pergilah ke seluruh bangsa, menurut saudara dalam Matius 28, itu disebabkan karena Tuhan sudah murka kepada Bani Israel. Sehingga Yesus yang datang harus kemudian menjamah orang-orang Israel, murid-muridnya harus keluar mengajarkan murid-murid yang lain yang adalah Bani Israel. Tuhan mengatakan demikian. Dikatakan bahwasanya sepertiga dari Bani Israel akan kuhamburkan ke semua penjuru mata angin. Makanya sampai di Indonesia pun ada. Jadi murid-murid Yesus itu harus sampai ke Indonesia, mencari Bani Israel, mengajarkan Bani Israel bahwa wahai Bani Israel, setelah datang Yesus di atas muka bumi ini, meskipun kau menyembah Tuhannya Abraham, engkau tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham tanpa mengimani Yesus itu sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Itu maksudnya, bukan mengajarkan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melaluiku. Bukan maksudnya menyembah Yesus, tidak. Dan umat Islam pun mengakui bahwa Bani Israel kalau mau selamat, kudu wajib hukumnya mengimani Yesus itu sebagai nabi dan rasul untuk mereka. Nah ini saudara, sekali lagi saya katakan, tolong bantah data pengakuan Yesus dengan firman Tuhan. Jangan dengan data sisipan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Silakan. Ya, silakan Bung Otentik. Mic-nya dibuka. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang tadi Bang Zuma kan menyinggung bahwa ada ayat-ayat yang tidak ada di kitab di manuskripnya ya, seperti itu ya. Itu menjadi suatu topik yang berbeda ya. Itu menjadi satu topik yang berbeda karena kita percaya bahwa Alkitab ini disusun atau dikanonisasi sudah melalui suatu proses yang panjang dan pada akhirnya ayat-ayat itu ada di sana. Ya, kalau meragukan tentang otentisitas daripada ayat-ayat itu suatu topik yang berbeda. Tapi yang saya mau bicarakan di sini adalah bahwa Yesus itu memang mengatakan atau memerintahkan penyebaran Injil atau menjadikan bangsa-bangsa lain untuk menjadi murid Dia. Itu yang kita bicarakan dulu. Nanti di lain waktu kita bisa bicara tentang otentisitas daripada ayat-ayat tersebut, ya. Lalu dengar saya ya? Lalu? Iya bang, dengar bang. Silakan. Ya. Dan kalau kita lihat di buku-buku Injil yang lain, bahwa perintah itu tidak hanya ditulis oleh Matius, tapi juga ditulis oleh saksi-saksi yang lain, seperti Markus, Lukas, dan yang lain-lain. Yang pada dasarnya Yesus pada akhir daripada misinya adalah menyuruh murid-muridnya untuk pergi menjadikan orang-orang lain menjadi orang percaya atau murid-muridnya. Nah, disitulah kita lihat bahwa kita tidak boleh hanya berhenti melihat pada satu peristiwa ketika Yesus mengatakan bahwa Dia diutus bagi kaumnya. Dan itu saya sudah jelasin tadi bahwa ada latar belakangnya, ada konteksnya itu. Dan kenapa Injil bisa tersebar ke seluruh dunia? Ya karena murid-murid itu juga yang melakukan penginjilan, ya kan? Murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi, bukan orang-orang bangsa lain. Dan murid-muridnya inilah yang pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Dan murid-muridnya itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh gurunya itu. Itu logikanya. Nah, kenapa bisa Injil tersebar ke dunia? Karena murid-muridnya itu, orang-orang terdekat daripada Yesus itu sendiri yang pergi. Kenapa mereka pergi? Karena mereka mendapat perintah. Nah, itu logika yang kita harus bisa lihat, ya. Kecuali ada bangsa-bangsa lain
yang tidak bukan murid Yesus tiba-tiba datang ke Israel ya dan mengadopsi ajaran itu, mempelajari ajaran itu dan kemudian mereka mengaku-ngaku Kristen. Itu bukan begitu ceritanya, tapi ceritanya adalah murid-murid Yesus yang notabene adalah orang-orang Yahudi sendiri itu pergi ke seluruh penjuru dunia dan mereka bahkan bertaruh nyawa. Hampir semua mati untuk menyebarkan Injil, hanya satu yang hidup, yaitu Rasul Yohanes. Ya, tidak mungkin murid-muridnya itu pergi ke seluruh dunia kalau mereka tidak mendapat perintah untuk melakukan hal itu, karena mereka orang-orang terdekat daripada Yesus dan mereka disebut rasul-rasul Yesus. Begitu jawaban saya. Oke, baik Bung. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwasanya murid-murid, semua murid keluar ke bangsa lain, itu enggak ada datanya Bung. Enggak ada data. Yang Anda maksud itu Paulus. Paulus nyebrang lautan, dia bahkan sampai ke Arab. Paulus itu berkeliling menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Itulah Paulus. Tetapi justru itu akan menggenapi nubuatan Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya saya sudah sering kali bertemu dengan teman Kristen, orang Farisi yang mendirikan agama yang pengikutnya menjadi orang neraka selain Paulus itu siapa? Siapa orang Farisi yang keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama? Apa nama agamanya? Kita harus tahu nama agamanya. Kenapa? Karena orang yang ditobatkan masuk ke agama orang Farisi itu, kata Yesus, adalah orang neraka. Pemain tunggal untuk saat ini baru Paulus. Baru Paulus, orang Farisi yang keluar dari tanah Yudea, Yerusalem, untuk mengajarkan sebuah agama kepada non-Yahudi dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, pemain tunggalnya sudah 2000 tahun, baru satu, masih satu, yaitu Paulus. Kecuali Anda ingin membuktikan bahwa ada orang Farisi namanya Mbak Rati misalnya, yang mengajarkan agama Bos, di mana pengikutnya kemudian menyembah kepada Yesus dan seterusnya. Tapi itu hoax, nggak ada, kecuali Paulus. Dan memang diakui oleh orang Yahudi, Paulus itu adalah tokoh sekte dari Nasrani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Lalu kemudian murid-muridnya ini tidak mungkin membangkang kepada Yesus. Matius 10 nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan kepada mereka. Beliau berpesan, Yesus berpesan, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain. Coba, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Kalau mereka murid taat, pasti kemudian mereka tidak ke bangsa lain. Kecuali ada penyesat yang nyamar-nyamar seperti domba, ngaku-ngaku murid Yesus, tapi adalah serigala nyamar domba, yang keluar ke bangsa lain, lalu mengaku dia diperintahkan oleh Yesus. Kecuali kalau murid yang asli nggak mungkin berkhianat kepada gurunya. Makanya Bung, ini data yang harus dikaji lagi. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri mengakui bahwa Petrus itu diutus kepada orang-orang bersunat. Anda tentu tahu, orang-orang bersunat tentu Bani Israel. Lalu Paulus mengaku, dan aku sendiri diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Anda tentu tahu, orang-orang yang tidak bersunat pada masa itu bukan orang Arab, karena orang Arab pada masa itu sudah bersunat sejak dari nenek moyang mereka. Tetapi kemana? Ke Roma dan Yunani, ke Antioquia. Berarti Kristen memang murni kemudian hanya diajarkan oleh Paulus. Orang Farisi ini, Paulus ini mendirikan agama Kristen yang harus diwanti-wanti oleh pengikut Yesus. Sekali lagi, saudara, saya tidak bisa mematahkan kemudian apa yang Yesus katakan. Bahkan kalau 30 detik lagi, bahkan kalau Anda melihat di Matius 2 nomor 2 dan bertanya-tanya, di manakah Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus itu raja orang Yahudi.
bukan raja Anda, bukan raja pemakan tempe dan pemakan tahu, pemakan jengkol, bukan. Tapi mereka yang ada di sana di Yerusalem. Dia adalah raja bagi Yerusalem, tapi ditolak oleh kaumnya. Demikian, Bung. Silakan. Aku 1 menit aja ya. Halo. Mangga, Oke, mangga. Tunggu dulu. Kalau diizinkan sama host, silakan. Tunggu Tunggu dulu dulu. Saya Kasih dulu. otentik Ya. ya. Sorry ya, Ya, sorry. oke. Sorry. Jadi apa yang disampaikan Bang Zuma itu hanya sebatas penafsiran pribadi ya. Tapi kalau kita kembali kepada data atau dalil yang mendukung bahwa penyebaran Injil itu memang suatu perintah daripada Yesus sendiri, itu tidak hanya ditulis oleh satu saksi. Ya, katakanlah tadi kita udah berbicara tentang Matius, tapi juga saksi yang lain. Sebagai contoh saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Lukas. Ya, saya bacakan di Lukas yang pasal yang ke-24. Ini kita bicara data aja. Ya, jadi kita jangan ngawur atau mengarang sendiri. Lukas 24 ayat yang ke-46 ya. Saya bacakan aja supaya kita mendengarkan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, nama Mesias atau Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi memang ada perintah daripada Yesus kepada murid-muridnya untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Ini, jadi kita nggak bisa menyimpulkan hanya dari satu peristiwa di mana Yesus berkata bahwa dia diutus kepada Bani Israel. Kita harus melihat di ujungnya. Dan ini yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa Yesus memang betul-betul mengutus murid-muridnya untuk pergi kepada segala bangsa. Jadi pernyataan-pernyataan Bang Zuma tadi itu hanya setengah daripada kebenaran. Ya, setengah dari kebenaran. Dan itu kita tidak bantah bahwa Yesus pada awalnya memang diutus kepada kaumnya. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa Yesus memang betul-betul mengutus para muridnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya jadi orang Kristen, saya ada di Indonesia. Kenapa saya bisa jadi Kristen? Karena memang murid-murid itu dulu pergi ke segala penjuru. Mereka yang menginisiasi, mereka yang memulai usaha penginjilan. Bukan bangsa saya yang datang ke Israel, kemudian belajar tentang agama itu, atau sekte itu pada waktu itu, kemudian mereka membawa agama itu pulang ke negeri saya. Bukan seperti itu jalan ceritanya. Tetapi murid-muridnya itu yang pergi kemana-mana. Ya. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah mereka, mereka sangat menderita. Banyak yang mati memperjuangkan itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena itu perintah dari gurunya yang mereka harus lakukan. Dan mereka melakukan itu dengan sukacita. Bahwa mereka harus mengabarkan pengampunan dan pertobatan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Nah, ada kata-kata mulai dari Yerusalem. Itu mengindikasikan bahwa memang Yesus itu memulai segalanya dari bangsanya, dari Yerusalem. Begitu. Jadi ya itu fakta ya, data ya. Itu bukan karangan saya, itu memang Alkitab yang mengatakan seperti itu. Demikian jawaban saya. Oke, baik. Jadi tidak ada masalah dengan data yang saudara bawa, nggak ada masalah. Al-Quran pun sama, menjelaskan itu jelas itu. Di Al-Quran surah As-Saffat, di surah As-Saff dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tidak ada persoalan terhadap apa yang saudara baca. Lukas 24:47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Silakan Anda sampaikan kepada bangsa manapun. Tapi yang Anda harus sampaikan itu bahwa Yesus itu mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian harus ada pengajaran tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Karena itulah kemudian muncul khataman nabiyyin yang adalah nabi terakhir untuk menjelaskan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum, bukan justru jatuh kepada keadaan mempersembahkan utusan Tuhan kepada theos, apalagi menyembah kepada manusia. Bukan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau disampaikan kepada seluruh dunia tentang pertobatan, pengampunan dosa, harus disampaikan kepada bangsa-bangsa, emang betul. Gak ada keliru. Yang keliru kalau dikatakan Yesus untuk seluruh dunia. Tidak ada datanya kalau itu. Kalau Anda membaca dari data nomor 46-nya, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa, harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya tidak ada masalah. Apa masalahnya kemudian? Yang bermasalah itu adalah dari aspek kekristenan yang kemudian menuhankan anak manusia yang katanya Tuhan untuk seluruh bangsa. Itu yang ngajarkan siapa? Tidak ada yang ngajarkan itu. Nggak ada. Nah, yang harus Anda lihat, Anda mundur 3 ayat ke belakang. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat? Jelas dikatakan, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata selidik punya selidik, di Taurat itu tidak ditemukan. Di kitab para nabi tidak ditemukan. Di Mazmur tidak ditemukan. Ada Mesias mati bangkit pada hari ketiga, itu nggak ada. Jadi apakah harus dipercaya pernyataan Yesus ini? Atau jangan-jangan Lukas ini hanya mendengarkan penyelidikan yang tidak sesuai dengan pernyataan Yesus? Atau jangan-jangan Lukas memang tidak pernah bertemu Yesus, tapi hanya hasil penyelidikan? Karena di sini dikatakan ada tertulis di mana? Di Taurat, Zabur, dan juga kitab para nabi. Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata 2000 tahun sudah diselidiki, tidak ada di dalam Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Berarti ini bullshit. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Jadi sekali lagi Bung, Anda belum mematahkan pernyataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Belum lagi ketika dikatakan dalam Matius 2, di dalam Matius 2 nomor 5 nomor 6 ya, demikianlah ada tertulis di kitab para nabi. Katanya, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang manusia yang menjadi pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Siapa yang akan bangkit ini? Yang kemudian menggembalakan Israel. Dia tidak dikatakan menggembalakan Bani Adam. Lukas 2 nomor 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Ibu, anak ini sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau ditentukan untuk membangkitkan banyak orang Israel. Untuk Israel. Untuk Israel. Nah, kalau Anda mengatakan untuk seluruh dunia, saya orang Indonesia, ya itu karena Anda kemudian mengikat diri Anda kepada aturan main yang hanya untuk Bani Israel. Itulah yang saya bahas tadi dengan saudara kita yang lebih awal. Beliau juga sama. Beliau tidak mampu menunjukkan data bahwa Torah itu untuk seluruh manusia, kemudian Yesus untuk seluruh manusia. Demikian. Oke, Bung Otentik begini ya. Ini kan kita diskusi nih. Jadi tolong jangan. Ya oke. Jangan dulu. Sebentar gini. Ya sebentar, Abang Otentik gini. Kita kan diskusi nih. Jadi tolong dijaga. Maksudnya jangan antam pribadi begitu.
kalaupun bisa, Pribadi mana yang coba saya di hantam? kalau misalnya oke, enggak oke. Jadi begini, kalau memang abang mau tanggapin, tolong disebutkan ayatnya supaya kita dibawa semua teman-teman ini bisa buka sama-sama gitu loh, Tadi supaya saya lebih sudah jelas gitu, sebutkan ayat. Bung. Oke, Bisa ya? saya sudah sebutkan ayat. Saya Oke, 1 oke, menit Jadi aja ya. gini Saya nih. nggak Oke, lanjut, Bung. membahas apa-apa. Saya cuma mau say hello, boleh? Oke, 1 menit aja. Enggak boleh. Oke. Silakan Bang Ya. Titik. Jadi ini sebenarnya udah berputar-putar aja ya, apa diskusinya ya. Kecuali Bang Zuma itu ya menambahkan ke hal-hal yang lain yang sebenarnya nggak relevan. Jadi yang kita bahaskan sebenarnya tadi, apakah Yesus benar-benar hanya diutus kepada bangsanya, bangsa Israel, tidak kepada seluruh bangsa? Nah, saya tadi sudah mengatakan, mengkonfirmasi bahwa memang pada awalnya Yesus itu dikirim ke bangsanya, bangsa Israel, itu tidak ada masalah. Tetapi ada perihal kenapa pada akhirnya Injil ini tersebar ke seluruh dunia. Ya, ada latar belakangnya dan saya sudah jelaskan, saya nggak mau ulang-ulang lagi. Kemudian kalau ditanya mana datanya dari mulut Yesus bahwa Yesus memerintahkan untuk menyebarkan berita tentang Injil ini. Ya, tadi saya sudah sebutkan contoh ayatnya itu tadi ya, di Lukas pasal yang ke-24 tadi, ayat 44. Nah, kita ya lihat aja data ini gitu loh, bahwa memang pada akhirnya Yesus memerintahkan pemberitaan pertobatan dan pengampunan dosa ini kepada semua bangsa. Kita fokus di situ aja, kita nggak usah melebar kemana-mana, kita menyerang Paulus, menyerang Petrus, menyerang yang lain-lain, jangan dulu, itu lain lagi pembahasannya. Tetapi dengan adanya data ini sudah memperlihatkan kepada kita bahwa memang Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengabarkan berita tentang keselamatan itu. Itu yang harus kita lihat. Dan kemudian ada satu lagi yang saya mau lihat, bahwa pesan Yesus itu universal. Kenapa? Ketika dia katakan di Injil Yohanes bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun ini bukan kepada satu kaum atau satu bangsa, tapi kepada seluruh manusia yang tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ini klaim yang sangat 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 unik gitu loh. Jadi tidak hanya terkait kepada satu bangsa. Nah, dari beberapa ayat ini aja kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus memang memaksudkan dirinya untuk semua orang. Ya, dan buktinya saya menjadi orang Kristen di negeri yang jauh, ya, di Indonesia ini. Kenapa saya bisa jadi Kristen? Saya sudah ceritakan ceritanya, karena memang murid-muridnya itu pergi kemana-mana, ya, itu ada dikatakan di ayat yang lain, ya, seperti itu aja sih, nggak usah kita berputar-putar lagi, saya capek juga ya menjelaskannya. Ini masalah percaya atau tidak aja. Kalau ngotot-ngototan sih kita bisa ambil ayat yang lain, kemudian kita putar balikan, sangat mudah kita melakukan itu. Tapi kalau kita mau percaya kepada apa yang kita baca dan kita tidak memasukkan pikiran kita kepada apa yang kita baca, maka sudah jelas ayat-ayat itu mengatakan bahwa Yesus memang mengutus murid-muridnya memberitakan Injil. Demikian ya, itu aja sih. Saya mundur diri dulu ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pernyataan saudara Bung, ketika kemudian Anda mengatakan Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia, itu Anda memahaminya terlalu sempit gitu. Kenapa saya mengatakan pemungut cukai sundal tanpa melalui Yesus mereka sampai kepada Bapa? Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dalilnya itu? Yesus sendiri mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu kemudian tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Pemungut cukai, perempuan sundal lebih duluan masuk ke dalam kerajaan surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Jadi keliru Anda kalau harus melalui Yesus. Tidak. Kemudian Elia, Henok,
Semua terangkat ke langit tanpa melalui Yesus. Keliru Anda memahami, terlalu sempit pemikiran saudara. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Lalu kemudian Anda harus paham nih pernyataan Yesus tentang pertobatan, penginsapan dunia akan dosa, kemudian beritakan kepada seluruh dunia. Yesus memang sudah mengatakan, kamu harus tahu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi aku pergi, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Inilah yang harus diberitakan. Yang bukan yang diberitakan itu menyembah Yesus lah, bukan itu. Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kedatangannya hanya untuk Bani Israel. Tidak ada data yang bisa Anda jadikan acuan untuk membantah pernyataan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak melebar. Itu pengakuan Yesus sendiri. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda tidak bisa membantah itu. Matius 10 nomor 23, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Artinya memang dia hanya untuk Israel saja. Belum lagi saya katakan bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Dan tidak ada lisan Yesus mengatakan aku untuk dunia, nggak ada. Kalau Paulus mengajarkan itu, yes, memang betul. Inilah yang menjadi darah dan daging di dalam gereja. Mengajarkan Yesus untuk dunia. Sehingga Anda harus mengakui, saya jauh dari pengajaran Yesus. Tapi saya mengingat, iya, karena Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, ya untuk Bani Israel saja. Tadi di awal Matius 28 saya sudah katakan bahwa itu hanya sampai data 15. Tapi apa yang saudara katakan? Oh, enggak bisa, itu materinya lain. Oh, enggak bisa. Justru karena Anda mengatakan membantah pernyataan Yesus Matius 24 dengan data itu, maka saya katakan data Matius 28 itu hanya endingnya di data nomor 15. Tidak boleh yang lain. Karena yang harus tersiar sampai tahun 2023 adalah tentang tentara upahan, bukan tentang perintah baptisan. Perintah baptisan itu muncul belakangan yang tidak diketahui dari mana asal usulnya. Itu kesimpulan dari saya. Silakan. Ya, silakan Bung Otentik. Oke, jadi dari tadi saya hanya mendengar ini berputar-putar ya, Bung Zuma ini. Dia tidak mau melihat data, apa yang saya sudah sajikan tadi. Ya selalu kembali ke klaim dia. Klaim dia yang mengatakan bahwa Yesus diutus kepada bangsanya itu memang awalnya demikian. Tetapi pada akhirnya saya sudah jelaskan berulang kali bahwa Yesus pada akhirnya mengutus murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain. Sangat jelas teksnya, ya saya baca lagi. Tadi sekali lagi ya, Lukas 24 itu. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini sangat jelas kita baca, bahwa pada akhirnya Yesus mengutus murid-muridnya itu kepada segala bangsa. Ya nggak usah dipanjang lebarin lagi, udah jelas sekali itu. Ya siapapun yang membaca ini yang punya nalar ya akan melihat bahwa Yesus mengutus murid-muridnya. Ya, masalah kita mau menerima itu sebagai data atau apa namanya, itu kan tergantung niat kita. Ya, kalau niat kita hanya untuk menang-menangan ya silakan saja. Ya, jadi ya biarkanlah yang mendengar memutuskan bagi mereka. Ada nggak data itu? Ada nggak pernyataan Yesus dari dirinya sendiri bahwa dia mengutus murid-murid kepada bangsa lain? Ya ada itu. Sesimpel itu, nggak usah dipanjang lebarin. Kalau masalah-masalah yang lain itu topik tersendiri aja, ya. Itu aja deh. Makasih ya. Thank you, Bang Zuma. Lain kali kita ngobrol lagi. Waktu saya. Oke, Bung. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Siap. Oke, Ya, silakan Bang Pengamen. Iya. Lagi Bung. Lanjut. Sedikit. Jadi saudara otentik, kalau Anda ya nggak apa, saudara mau istirahat silakan. Saudara mengatakan Lukas 24 itu menjadi acuan tentang pertobatan. Ya kita harus mengakui tentang pertobatan yang Yesus ajarkan itu seperti apa.
Apakah pertobatan yang dimaksud itu mengimani dirinya sebagai Tuhan? Kan tidak. Pertobatan itu ketika Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ending dari pengajaran Yesus itu adalah mengajarkan kemudian murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada Bani Israel yang tersebar sampai ke penjuru bumi. Itu jelas itu. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Tuhan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka berita ini tersiar tentang dia, tentang Yesus di seluruh Syria. Dibawanya lah semua orang yang buruk keadaannya dan menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan dan seterusnya, penyakit ayan, lumpuh, semuanya disembuhkan oleh Yesus. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan kemudian dituhankan. Tidak ada yang salah. Saya sudah katakan kepada saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau dikatakan Yesus itu untuk seluruh dunia, Yesus diutus untuk seluruh dunia, itu dalilnya yang tidak Anda bisa temukan. Kecuali doktrin gereja. Yes. Tapi kalau dibilang Yesus mengobati, Yesus menyembuhkan dan seterusnya, memang betul. Tapi tentang akidah, Yesus itu hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan tidak ada bantahan. Kalau kalau Anda menggunakan data Matius 28, nomor 18, 19, 20. Saya bantah, saya katakan itu sisipan. Anda nggak mau, tapi Anda bawa. Kenapa saya katakan itu sisipan? Karena Anda menggunakan data itu untuk membantah pernyataan Yesus. Karena Anda kalah argumen, ya saudara harus mengatakan, oh itu materi lain. Kenapa Anda bawa kalau itu materi lain? Saya kira begitu, host. Sangat luar biasa saudara saya ini. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Amin, amin. Iya, silakan Bang Pangeran. Silakan Bang Pangeran. Satu tuh itu Saya ya buka. Aku Ya. ya. Ini, Ya. saya nggak akan debat dengan Bang Zuma karena ini momennya nggak tepat. Karena juga sudah ada sumber yang lain. Cuma saya ini sahabat lama sama Zuma ya kan Bang. Jadi saya cuma beberapa kata aja. Saya dengan Bang Zuma, saya paham banget beliau. Jadi kalau saya sama dia, saya nggak pakai kitab Paulus, saya nggak pakai kitab itu. Ya kan, beberapa kali. Dan kita berdialog bagus. Oke, kapan-kapan aja, kalau waktunya tepat. Dan Bang Zuma bagus. Dan orang Kristen itu kebanyakan begini loh. Orang kekristenan itu tidak menekankan Yesus itu Tuhan. Tidak sebenarnya. Orang tahu Yesus itu Tuhan atau tidak nggak penting kok. Yang penting bagaimana manusia diselamatkan. Nah, kesalahan kekristenan itu biasanya kalau saya dialog, yang ngajar ke Islam, yang ngajar ke Kristen. Itu dulu, saya Edi Badai. Kapan-kapan ketemu Bang Zuma. Cari waktu yang tepat. Oh sebentar Oke. dulu Bang Pangeran, kita sapa dulu teman-teman yang datangin. Bang Zongwen, Tony Story mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Bang Zongwen, Tony Story. Oke, kita turunkan. Lanjut Bang Pengamin. Ya, jadi saya cuma begitu. Saya tuh dialog kalau momennya tepat tadi kan sudah. Jadi jangan kebanyakan kata, nanti suatu saat nanti Bang Zuma dengan saya nggak pakai kitab Paulus. Dan saya tuh kalau dialog nggak membela siapa-siapa. Saya juga ngajar pandangan Kristen yang keliru. Misalnya memandang Yesus itu Bapa, nah itu keliru. Malaikat Jibril itu nggak pernah gila. Ketika ada dia utus Tuhan, dia ngomong yang di bumi itu Tuhan. Tentunya malaikat Jibril kan bukan orang yang tidak tauhid kan, bukan makhluk yang tidak tauhid, ya kan. Nah, berarti apa yang dimaksud Tuhan yang ke bawah itu? Berarti kan kata itu homonim, nggak sama. Udah saya gini aja, saya nggak akan debat kok. Soalnya momennya nggak tepat kalau sama Zuma. Kapan-kapan aja Bang Zuma. Oke Bang Ed. Aduh luar biasa saudara saya ini. Iya. Mungkin kita serahkan kepada yang lain, narasumber yang lain. Dari Muslim mungkin ada yang bisa menggantikan saya sementara, silakan. Kalau menurut saya sih Bang Zuma aja. Oh ya, mungkin host sedikit mungkin saya bisa sampaikan ya kepada teman-teman yang di bawah nih, yang lagi tap-tap di bawah.
sekali lagi saya tekankan, tolonglah jangan saling report ya, supaya diskusi ini bisa betul-betul kita dapat faedahnya gitu loh. Karena kalau saling report saya rasa ya sayang ya, nggak ada nanti ke depannya bisa kita dapatkan, baik itu hal yang berhubungan dengan kebenaran ya. Ya mungkin dari saya seperti itu, Bos. Terima kasih. Ya. Bang Mikraf, Muslim atau non Muslim bang? Oke, kita turunkan. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdurrahim, Bang Juma. Siap, siap. Lanjut bang. Iya. Silakan dilanjutkan diskusinya apa tadi? Ini Bang Bang Ade. Isambel dari Muslim atau Muslim. Ya, saya Muslim Bang. Saya Muslim. Nih Bang Kebetulan satu Bang Ade, Muslim atau non Muslim? Bang Bang Suma Ade. ini, Gonda Suma. Kalau Iya, Gonda Suma iya, di Bang. Sudiang, saya di Antang. Cuma Bang Ade. Ogi Iya. Singkang. Oh, masya Allah, iya. Apa ada sisek itu balik? Bah. Iya. Ya. Lanjut terus. Ada nih boy apa necessity mati tahu ya. Bang Siapa Ade, itu? Muslim atau non Muslim? Bang Ade. Ogi mutu pale Jose. Lah Allah. Allah. Oh gitu. Sama kok bang nih. Necessity mati tahu. Mereka ingin menak bawah. Bang Ade, Muslim atau non Muslim? Turunin aja. Soalnya banyak outin yang mau naik ini, berbondong-bondong mereka. Oh. Tadi itu Bang Abdurrahim pengamen viral itu Edi Badai, biasa teman kita gitu. Iya, di badai. Saya biasa manggilnya ikan cupang. Jadi dia itu tadi itu mau melempar Yang apa? waras bisa masuk Melempar di sini. melempar khutbah gereja tentang keselamatan, tapi itu kan doktrin gereja keselamatannya. Turun nggak mau diskusi atau nggak mau debat apa gitu. Betul. Kalau biasanya kalau saya nggak ada, cerita mana Bang Suma? Oh, Bang Suma cari. Pas ketemu nggak mau debat. Halo Karister. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Ricky Dilon kayak ini ya kayak. Sorry saya nggak tahu orangnya. Ya, Biasa bertanya. Oh iya. Kita Bang kasih lah, kita Ricky. kasih turun lah satu ya. Bang Soalnya Ricky banyak Dilon yang ini Bang ini ya, Pangeran ya. Ricky Medan. Oke. Tadi saya nyimak itu mereka pakai asumsi semua itu, pakai doktrin gereja itu. itu Bang Rian coba di Assalamualaikum. sambut dulu itu si Jan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Ogi. Ogi sih. Terus tadi. Ogi sih. Mati balik. Ya lo nanya balik cupang ya. Oh, Itu boleh pegang balik cupang. tinggal di Kalimantan beliau tuh. Oh, Kalimantan. Iya. Aku Jose Ogi aja itu Jose. Ogi Lonto. Pendrang. Oh, Pendrang. Mantrase. Pendrang. Mantrase. Mantu Cabibi. Bah. Enggak apa ini outing Bang yang baru ini. Rohim naikin Kristen nanti dialog dengan Bang Yuma. Kita nyimak aja gitu. Ya nanti kalau perlu tambahan kita tambahin gitu. Tapi kalau enggak ya kita nyimak aja kalau ada oten diskusi sama Bang Yuma gitu. Halo Kak Inggris. Baik Bang, makasih Bang. Yang Kak Inggris Muslim atau non Muslim Kak? Matiin rek Bang, tidur. Milo kapan? Ano kina siri-siri apa may kita?
Yang paling seru itu kalau Bang siapa apa ada lagi tuh yang satu dari Medan juga itu. Narni Si siapa? Pipo. Darni. Oh, dia Oh, Darni. Saya suka Oh, itu, Darni. itu dari Bang Suma itu. benar nih. Itu fansnya banyak di Zulkifli 15 channel itu. Saya suka lihat tuh kalau dia debat sama Bang Suma itu, Gurunda itu. Ya Saya sambil ketawa ngelawak tuh di dia, bawah itu. lucu ya. Allahu Akbar. Tapi gitu dong, kalau ada orang Oten ya, Oten yang beda pemahaman itu jadi lucu gitu. Halo Kak Abiba. Silakan Kak Abib. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini background saya berisik kali ya mungkin ya Bang Rohim ya. Ada suara Jangan- noise. Agak noise ya. Bang Rohim saya di bawah aja Bang Rohim, nanti berisik nggak kedengarnya. Lanjut dulu biar yang lain yang Kristen aja. Dulu ya. Assalamualaikum Bang Jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ro biasa. Saya di bawah aja dulu, berisik kayaknya. Iya ro pacau Kak biasa kau pendri mana nih anu itu? Roteng itu. Iya. Ini mah di bawah nano ceritanya toh. Biasa sih lepo-lepoi. Ya rumah kerja. Padahal ini itu sih lepo. Apa beda nuna toh? Iya. Beda ini, beda sekte. Mungkin ada Oten-Oten yang di bawah yang suka menghujat atau menanyakan banyak hal, itu bisa dinaikkan. Si Bom nggak pernah muncul di sini ya. Ya Mana bom kalau gimana yang bawa? Semalam si kiamat Bang Zuma. Ais. Kalau bisa dihindari itu. Biar dia menolong. De anu kayak Roni apa kan mega kun pada kuna kiamat toh tapo pendre tapo musuh sadar nama karena aman rasan Lah bencong. Menrasi. Lame-lame menre. Tapi nada dia cengan kayak anu anggur asem kan mau lepas sadar nah. Oh. Iya. Saudara kita Rio Muslim nggak ngerti loh kita bahasa Jawa. Biar aneh. Orang Jawa nggak ngerti bahasa ini Makassar. Bahasa Bugis itu Bang. Bahasa Bugis Bang. Jeruk kiamat tuh dia anu tidak jelas apa jenisnya itu. Irati. Oke, sambil saya bernarasi, sahabat sambil nunggu Oten ya, supaya kita nggak ini sedikit kita membahas Quran, boleh kan? Siap Bunda. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang dinarasikan oleh dua teman kita dari Kristen tadi itu sebenarnya itu terangkum semua di dalam Al-Qur'anul Karim yang kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih jauh untuk mengabarkan itu. Seperti yang diberitakan seperti yang saya dialogkan tadi, teman-teman Kristen kita itu berujung pada dinding yang sangat tinggi dan sangat tebal. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah menemukan ruang. Mereka tidak akan menemukan pintu di mana pintu itu tertuju kepada Yesus. Kecuali hanya doktrin dan dogma gereja aja yang mereka gunakan. Apa hal yang menyebabkan itu? Karena memang seruan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sahabat host, kalau ada Oten silakan dinaikkan. Al-Quran menjelaskan seperti yang saya bahasakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa banu Maryam ya Bani Israel. Jadi oknum yang datang tanpa ayah sebagai pengajar hikmat Injil kepada Bani Israel yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, ujung-ujungnya kemudian tenar dengan nama Yesus itu menyeru Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum.
Aku ini sesungguhnya utusan Allah kepada Bani Israel, kepada kalian. Nah, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Nabi Isa alaihissalam justru mengajarkan musaddiqal lima baina yadai minat Taurah, yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelum aku, yaitu Taurat. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Lagi-lagi beliau mengatakan yang kemudian Allah sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Berita tentang datangnya utusan Allah yang datang setelah baginda Rasul Muhammad, setelah Nabi Isa alaihissalam, yang pengutusannya adalah untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Seperti itu adanya. Jadi mereka itu kemudian bingung. Tadi kita melihat bagaimana mereka, saya tidak bisa, saya mau kemana, saya tidak ada nabi, saya tidak ada rasul, tidak ada yang diutus, maka satu-satunya ya harus kepada Yesus. Yang kedua, teman kita yang kedua, ya dia mencari data yang kemudian larinya kepada Lukas 24, yang berujung kepada pertobatan. Ujung-ujungnya pertobatan itu justru yang mengajarkan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah di ayat 2, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang keberadaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, yang kemudian mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan ini para sahabat jelas bagi kita bahwasanya setelah Nabi Isa alaihissalam datang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fungsinya apa? Untuk mensucikan manusia. Umat Islam yang mengakui kenabian dan kerasulannya, wa isqala dikatakan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka cinta kepada pencipta langit dan bumi, agar mereka ikut kepadamu. Nah, ini jelas ya saudara-saudara. Sebenarnya yang ingin saya katakan di sini adalah, kalau teman kita Kristen yang tadi itu jeli memahami bahwasanya memang tidak ada pengakuan Yesus untuk bangsa di luar daripada Bani Israel, maka solusi terakhir hanya menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi lagi-lagi itu tidak ada paksaan, kita tidak punya hak kemudian untuk memaksa mereka untuk memahami Al-Quran dan menjadi seorang Muslim. Sekira begitu. Di sini sudah ada teman-teman kita. Mana tahu ada yang mau menyampaikan sesuatu. Waktu dan tempat kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, silakan Bang Dede Adira. Ya, Bang Adira. Termute Bang Adira. Halo Abang, selamat malam semuanya. Malam. Iya. Aduh, Selamat iya. malam. Terima kasih nih Abang. Ini sebenarnya saya sudah lama Iya, juga ini sama-sama. dengar Bang Suma. Terus saya Ya, juga langsung aja, sudah, Bang. iya saya juga sudah lama ini kepingin cerita sama Bang Suma ini. Nggak, di sini saya mau bertanya saja Bang Suma, boleh nggak Bang? Silakan. Iya, maaf saya dari Kristen, Protestan. Iya, begini Bang. Kebetulan kedua hari yang lalu saya masuk di room Muslim. Nah, saya disapa Assalamualaikum, ya kan? Saya balas dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kata saya ditegur nggak boleh gitu. Nah itu gimana bang? Saya mau nanya soalnya saya di sini, saya juga di kantor punya pekerjaan. Kalau di kantor itu kan kalau kita acara-acara itu kata awal itu pasti seperti begitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom ya kan. Otomatis kan Iya, kita balas, kita kan toleransi, iya kan. betul. Nah, makanya saya kaget juga. Dia bilang nggak boleh kamu gitu, nggak boleh kamu ucapin. Nah, berpikiran saya jangan sampai ketika saya ucapin assalamualaikum ke teman-teman muslim, saudara-saudara muslim, saya akan menambah dosa buat dia loh. Saya kan nggak enak juga saya kan, Bang Suma. Gimana itu Bang Suma? Iya kan? Iya, iya, iya. Mohon maaf. Iya, baik. Jadi terkait dengan salam. Jadi kalau umat Islam itu kemudian memang kaidah, saudaraku ya, kaidah dalam Islam ketika kita mengucapkan salam kepada orang Kristen, ya kita harus mendahului ataupun tidak mendahului, itu ada kaidahnya. Misalnya saudara mengucapkan salam kepada kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami disunahkan kemudian hanya menjawab waalaikum dan juga atas saudara. Kan gitu. Oh, begitu ya. Tapi Iya. boleh ya? Boleh kan? Silakan aja, tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk mengucapkan itu. Silakan aja. Nah, itu dia maksudnya. Iya. Takutnya saya gini, Bang. Karena Iya. kejadian semalam itu akhirnya takutnya jangan sampai teman-teman saya di lingkungan saya ketika saya tidak ucapin seperti begitu lagi, mereka merasa tersinggung kan? Kan jadi nggak enak. Padahal kan niat saya baik kan? Gak apa-apa bang, saudara mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan, itu kan doa untuk kemudian kepada kami umat Islam, tidak masalah, tidak ada larangan kemudian orang non Muslim kemudian untuk mengucapkan salam itu kepada kami, terkecuali ada misi tertentu kemudian untuk berpura-pura jadi Muslim, tidak masalah. Tapi kalau dalam kantor lagi briefing itu tidak masalah tuh mengucapkan itu, ya silakan aja. Kecuali ada tujuan untuk misionaris, ada terselubung, ya itu yang nggak boleh. Karena agama Kristen pun tidak boleh seperti itu. Tapi Iya, kalau paham. penghormatan dalam satu lingkungan pekerjaan tidak masalah. Silakan aja. Semangat makanya. pagi. Saya juga begitu. Saya juga dalam memimpin biasa rapat atau apa, saya ucapkan, ada orang Hindu, saya ucapkan salamnya mereka, tidak masalah. Sebagai penghormatan, karena kenapa? Ya kita ini kan majemuk Iya, dan iya, Bang. ini bukan negara Islam dan kita tidak sedang perang, kan Iya, gitu. iya. Makanya saya kaget itu. Terus kebetulan ada teman Muslim juga yang bela-bela saya kan, bela-bela saya. Nggak boleh, kenapa kamu Ya, larang-larang? boleh saya jawab atau tambahin bang? Silakan, Iya. silakan. Ini kalau menurut pengalaman saya ya, maksudnya saya pernah memang seperti itu. Tapi gini bang, jadi kalau misalnya abang ini masuk ke dalam Komal, ini apalagi kan debat lintas agama atau dialog lintas agama. Tapi kalau abang mengatakan assalamualaikum padahal abang adalah non Muslim, nanti dikira abang adalah seorang Islam. Muslim gitu loh. Ya, Oh, Ya, jadi bukan kejadian Muslim, bukan ya. orang Islam. Oh Itu iya, maaf. yang menjadi dilema itu gitu. Dan Oh kita iya. tidak tahu abang itu Muslim atau bukan sebelum ada pengakuan. Oh saya kalau misalnya kami tidak tahu, kami menjawab Waalaikumsalam tidak apa-apa. Tapi kalau kami tahu bahwa abang adalah non Muslim, bukan orang Islam, kami tidak apa-apa menjawab gitu. Tapi kalau tahu, misalnya kita bisa menjawab dengan waalaikum saja gitu. Sunahnya memang seperti itu. Oh Kemudian iya. kalau abang membaca di Alkitab abang, ajaran Yesus sendiri itu saya pernah membaca, pernah pula dibahas oleh Bang Kores ya, bahwa itu abang termasuk dibahas juga oleh Bang Nandar bahwa orang Kristen pun Yesus pernah mengatakan jangan memberikan salam kepadanya gitu Bang. Kepada orang yang iya. tidak mengikuti Yesus gitu, ajaran Yesus gitu. Oh iya, Nah, iya. dilemanya gini Bang, di dalam kekristenan itu kan ada berbagai variasi, ada yang Unitarian, ada yang Oneness, ada yang Tritunggal gitu kan. Iya. Kalau yang Oneness, kalau yang Unitarian atau Nasrani oke lah, misalnya menganggap mendudukan Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan gitu.
itu Iya, iya. masih bisa diterima kalau misalnya sebagai pengikut Yesus gitu. Tetapi Iya, iya. kalau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu sebenarnya secara esensi tidak mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran lain selain Yesus gitu. Itu yang diimani oleh orang Islam juga, karena orang Islam kan mengimani bahwa Yesus itu Yesus yang asli ya. Maksudnya bukan Yesus yang campuran kemana-mana orang Yunani atau apa. Yesus yang asli dari Nazaret itu mengajarkan tentang tauhid gitu. Bahwa dirinya hanyalah seorang utusan Tuhan, bukanlah Tuhan itu sendiri gitu. Gitu Bang. Jadi Yesus itu pernah mengatakan begitu, saya pernah baca itu kan, bahwa jangan memberikan salam kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus gitu. Itu aja saya kira Bang, terima kasih. Oh iya iya iya. Kebetulan saya nggak ini ya, kurang ini juga. Tapi kalau selama ini di gereja saya memang nggak pernah dilarang-larang seperti itu. Mungkin ada tapi mungkin saya saja yang tidak tahu tuh bagaimana. Iya, mohon maaf ini Bang. Ya, kalau saya melihat gini Bang, ajaran di gereja itu, orang-orang Kristen termasuk pendetanya itu, termasuk orang-orang yang sangat moderat ya, terhadap perlakuan apapun. Maksudnya begini, kalau Yesus itu mengajarkan strict tentang hukum-hukum Taurat, tetapi di ajaran-ajaran gereja, bapak-bapak gereja itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak wajib gitu. Seolah-olah seperti itu ya, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan pun boleh. Misalnya makan babi boleh, Yesus mengatakan tidak boleh, tapi secara umum kekristenan membolehkan makan babi misalnya. Terus Yesus tidak pernah melarang orang menikah misalnya lebih dari satu. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu punya istri 2 gitu. Nabi Yakub punya istri 4. Jadi tidak ada secara letter-letter Yesus melarang orang berpoligami gitu. Tetapi di dalam kekristenan apa yang diajarkan? Kan mereka strict terhadap poligami gitu kan. Terus tentang LGBT, sebagian gereja membolehkan perkawinan LGBT, misalnya perkawinan antar sesama lelaki, sesama jenis, sesama wanita, bahkan sesama dengan hewan pun boleh gitu loh. Itu kemudian minuman keras. Ya, minuman keras di gereja boleh, asal tidak mabuk gitu kan. Tapi ajaran Yesus strict mengatakan jangan minum minuman keras. Nah ini menurut pengamatan dari orang-orang Eropa sendiri yang masih Kristen atau yang sudah menjadi mualaf mengatakan bahwa ajaran kekristenan itu tidak bisa secara strict mengikuti ajaran agama gitu. Jadi hukum Taurat pun jadi menjadi hukum kasih misalnya, termasuk seks bebas misalnya. Itu dilegalkan di Amerika dan Perancis dan di beberapa negara di Eropa gitu. Walaupun di Indonesia masih belakang-belakang lah, karena kita ini kan negara ketimuran gitu Bang. Jadi tidak terlihat secara kasat mata jelas-jelas begitu. Tapi kalau di Eropa sudah jelas itu adalah dilegalkan gitu. Gitu Bang. Jadi saya kira itu yang saya tambahkan. Oke. Silakan. Sambut dulu si Anu. Mr. Oh Stephen. iya. Ya terima Stephen, kasih Abang Nyo atas pengetahuannya. Mungkin mohon maaf Bang Suma, saya bukan mau larinya ke sana, cuman saya karena kaget saja saya menceritakan kejadian semalam itu. Dan saya naik ini bukan untuk membahas-bahas seperti begitu ya Bang Suma, mohon maaf ini. Cuma karena saya tahu yang selama ini yang saya dengar ini kan berapa kali saya dengar Bang Suma, ya saya berpikir bahwa luar biasa pengetahuan Bang Suma mengenai pengetahuan Muslim. Makanya terkadang saya mau mempertanyakan masalah itu saja Bang, karena saya juga takut salah, jangan sampai teman-teman Muslim, saudara Muslim, teman-teman saya yang di lingkungan sini merasa terganggu dengan ucapan itu. Tapi karena Bang Suma katakan tadi tidak. Iya, halo Bang Stephen. Kalau langsung turun. Ya, halo. Saya sebenarnya mau menambahkan gini juga. Sebentar ya, Bang Lee, boleh saya tambahkan sebentar ya, sebelum menyapa Bang Stephen. Termasuk ini, ketika seseorang menjabat sebagai presiden seperti Pak Jokowi, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden,
ya, kita mengucapkan salam di depan orang gitu kan, di depan orang banyak. Di situ ada orang Islam, ada orang Kristen, ada Hindu, ada berbagai agama. Kadang-kadang kita sebagai wakil negara, sebagai kepala negara atau wakil presiden itu kita ada kebolehan di situ gitu. Menurut beberapa pendapat dari yang mengatakan oh boleh gitu. Tapi kalau yang strict dari ulama mengatakan tidak boleh gitu. Tetapi kalau dia misalnya yang sendirinya orang Kristen non Muslim itu mengatakan Assalamualaikum ya boleh-boleh aja. Cuma ya itu tadi dilemanya kan, kita tidak tahu dia itu sebelumnya. Kalau kita udah tahu oke lah. Tapi kalau tidak tahu, oh dia itu kalau kita terus tahu dia itu Kristen kok salam gitu ya udah kita jawab saja dengan alaikum gitu. Mungkin bang tadi masih menyimak, saya kasih narasi sedikit jawabannya gitu. Silakan selanjutnya. Bang Juma atau yang lain? Silakan yang lain, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Juma juga. Ya silakan. Bang Rio, sedikit waktu walaupun saya baru bergabung gitu loh, Bang, walaupun dari awalnya saya nggak tahu bagaimana awal ceritanya gitulah. Tapi minimal sedikit saya simak narasi dari Bang Rio. Iya. Itu ada saya sepakat boleh saja. Tetapi yang saya sedikit tanggapi dari narasi Bang Rio tadi masalah ilegal masalah minuman keras, masalah apa masalah di kekristenan. Oke, iya. Ya, Bang Rio, saya Kristen loh, Bang. Iya, Bang. Tapi nggak salah saya menyapa Abang Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak salah kan? Iya. Ya kita sapa dulu nih Bang. Ya, nggak apa-apa. Saya jawab alaikum Ya. kalau saya tahu bahwa Abang adalah orang Kristen gitu. Kenapa? Bang Mikra. Kenapa saya sapa Abang Rio dengan Assalamualaikum warahmatullahi? Karena saya tahu benar kalau Abang itu agamanya Muslim. Iya. Iya, Bang. Dari tadi kita bilang, jelasnya kita ini orang Muslim. Turun lagi. Iya, keturunin dia. Bang Mikra. Ya lo Bang Mikra. Muslim. Ini adalah. Moodnya dibuka Mbak Misra. Waduh, turun. Oh ya, host Bang Suma, Bunda ya, dan Bang Rio. Aku mau turun dulu, izin pamit semuanya ya. Oke, Bang. Ya, terima kasih untuk semuanya. Oke, siap. Kita semua dalam nama Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat selalu. Amin. Selalu dan bahagia selalu buat kita semua. Terima kasih Bang Suma, host. Baik, sama-sama Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bang, dari tadi kebetulan saya salah pencet aku. Enggak, apa yang turunin gitu. Halo. Iya lah, lanjut Bang. Ini sedikit saya tanggapi cerita Bang Rio tadi masalah. Bang silakan. Abang nanya sama ke Bang Juma, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan gitu. Karena ada narasumber, ada Bang Juma. Saya juga akan menjawab kalau memang itu berkaitan dengan statement saya. Silakan, santai aja, tenang aja. Ya, silakan. Enggak Bang Rio, saya bukan bertanya gitu loh. Saya cuman sedikit menanggapi saja. Narasi Bang Rio tadi masalah legal nggak legalnya minuman keras di kekristenan. Kalau masalah minuman keras, saya rasa semua agama pun di dunia ini pasti larang lah masalah minuman keras yang gimana, yang berlebihan. Itu sepengetahuan saya, Bang. Ada memang perjamuan kudus kami di kekristenan itu
memakai anggur merah. Anggur merah kan termasuk yang sama seperti abang bilang tadi, kalau termasuk minuman keras lah, anggur merah kan. Iya betul. Kenapa dilegalkan? Tapi ada ukurannya loh bang. Itu ada ukurannya sebagai perjamuan kudus mengingat. Itu hanya mengingat saja loh bang. Karena itu kan iman. Sudah. Oke, saya tanggapin atau masih menyampaikan? Belum bang. Saya dulu ada sedikit mengingat akan ada istilahnya itu kalau di kami kekristenan mengingat perjamuan kudus Tuhan Yesus. Dulu kami juga pernah melakukan perjamuan kudus menggunakan ini yang namanya anggur merah. Jadi ada ukuran takarannya, Bang. Oke, saya sudah menangkap Bang pertanyaannya. Kan begini, saya tadi mengatakan bahwa ajaran di kekristenan itu suatu ajaran yang lebih mudah untuk permisif gitu loh, lebih bisa menerima sesuatu hal yang sebenarnya kalau di dalam ajaran Yesus sendiri yang saya baca di kitab itu juga tidak boleh minuman keras, itu salah satu dari hukum Taurat atau salah satu dari Ten Commandment ya, 10 perintah Torah ya kan. Nah di dalam Islam itu sedikit banyak itu haram minuman keras itu gitu loh. Ya, memang ada manfaatnya, bisa menghangatkan, bisa menghilangkan rasa haus, tetapi sedikit banyak yang bisa memabukkan itu haram gitu. Tetapi di dalam kekristenan kan untuk perjamuan kudus itu melambangkan darah Yesus kan, dan roti itu melambangkan daging daripada kurban Yesus gitu kan. Itu yang seperti itu. Kalau saya boleh mengatakan, mengkritik bahwa tentang penyaliban Yesus itu kan bukan merupakan inti dari ajaran, bukan merupakan ajaran Yesus gitu loh. Tetapi itu ajaran dari bapak-bapak gereja gitu. Halo, host. Ya, mungkin Bang Juma mau nanggapi atau ya Bang Esther, apa yang mau ditanyakan Bang Esther? Kebetulan ada Bang Juma. Apa yang mau ditanyakan Bang Esther? Iya. Bang Mix Esther apa nih? Ya silakan Bang. Halo. Iya. Halo, silakan Bang. Iya Bang. Ini kemarin saya sempat di tempat kerja saya, terus di rekan-rekan hamba Tuhan itu, mohon maaf saya Kristen, shalom buat semua. Iya, terus aja bang. Iya, kita semangat. Lagi bahas tentang ada seorang anak dari Kristen, lelaki, dia dengan perempuan dari Islam sampai punya anak, tapi dari si wanita ini kan Islam, orang tuanya enggak restu. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana jika anak itu lahir dari anak yang dilahirkan itu dari orang Kristen, misalnya dari anak yang dilahirkan itu anak Kristen, karena dia kan bapaknya Kristen, tapi secara pernikahan mereka tidak menikah. Gimana sih statusnya ketika ibunya masih di Islam? Terus gimana cara agar Islam itu menerima anak itu gitu? Saya mohon penjelasannya dari agama, dari agama Islam. Ya, dua sisi bang kita kasih bang. Silakan Bang Juma. Iya. Mungkin beliau jauh dari perangkat. Bisa menunggu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Enggak, mungkin beliau jauh dari perangkat. Iya, gimana? Sorry. Iya, sorry. Gimana tadi? Ulang kembali, Bang Evra. Iya. Ulang kembali. Iya, gini Bang. Saya Kristen. Terus siap. Jadi
yang saya dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan kita lagi diskusi ini tentang jemaat kita, dia anak muda berhubungan dengan seorang Islam, wanita dari agama Islam, sampai sekarang anaknya sudah lahir. Kita di sini bertanya-tanya tentang statusnya. Kan kalau di Islam haram hukumnya seorang yang berhubungan intim itu tanpa ikatan. Tapi ini kan sudah di realitanya sudah terjadi. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana status anak itu diterima di agamanya si wanita ini, sedangkan papanya kan masih di Kristen. Bagaimana sih statusnya ketika diislami nanti anaknya itu? Mohon penjelasannya Baik. Pak, dalam dua sisi ini. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertanyaan yang menarik ya. Al-Quran menjelaskan gini. Terkait dengan anak yang dilahirkan itu, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah taziru warisa wisra ukhra wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Nah, ini yang kemudian Al-Quran terangkan. Allah taziru waziratu wisra ukhra, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi tidak ada dosa bagi anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Yang berdosa, yang cacat kemudian adalah kedua orang tuanya. Jadi anak itu tetap aja suci. Dalam keadaan suci dia, tidak memiliki dosa maksudnya. Tetapi yang memiliki dosa ini adalah kedua orang tuanya. Nah, karena ini adalah anak yang lahir di luar nikah, yang dihasilkan kemudian oleh dua pesina, antara laki dan perempuan, maka kalau ibunya ini yang membesarkan, ya harus dibesarkan sesuai dengan agama orang tuanya. Karena tidak mungkin kemudian seorang ibunya yang tidak kemudian Islam membesarkan anaknya dengan cara Islam. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin kemudian ibunya Islam membesarkan anaknya secara Kristen. Apalagi mereka belum diikat, orang tuanya tidak diikat oleh pernikahan. Jadi mau tidak mau anaknya harus dibesarkan sebagai seorang Muslim. Nah, inilah yang kemudian kenapa di Islam itu dilarang persinahan. Apa sebabnya persinahan itu dilarang? Salah satu hikmahnya itu untuk menjaga kemudian nasab dari orang tua, nasab daripada anak ini. Ya, jadi ketika dia lahir, ya dia tidak membawa dosa. Yang membawa dosa itu adalah kedua orang tuanya. Jadi kalau saudara bertanya, bagaimana ini? Anaknya seperti apa jadinya? Ya anaknya harus ikut kepada orang tuanya. Dalam hal ini yang memelihara. Kalau dia dipelihara oleh ayahnya, tapi itu tidak mungkin. Pasti larinya ke ibunya. Lalu apa yang harus, solusi yang harus dilakukan? Ya, orang tadi harus dinikahkan. Mau tidak mau, yang laki-laki ini harus ikut agama istrinya, atau sekali istrinya ikut ke agama suaminya, lalu dinikahkan secara agama masing-masing. Maksudnya kalau misalnya dia Kristen, agama Kristen, Islam, nggak boleh nikah beda agama, nggak boleh. Ya, agama tidak melarang, agama tidak membolehkan, dan juga negara tidak membolehkan. Saya kira gitu. Kalau dari sisi Bang Zuma, kalau dari sisi kekristenan begitu, coba dijelaskan gitu dari sisi kekristenan. Kalau di Kristen itu sebenarnya kita tidak menemukan syarat sah nikahnya, nggak ada. Di dalam Islam itu jelas syarat sah nikah ada. Kalau di Kristen enggak. Makanya mohon maaf ini, di luar, di barat sana, kamu suka, aku suka, tinggal serumah, bikin anak, dinyatakan sebagai suami istri, ya besok mau menikah, silakan ke gereja. Tidak ada syarat sah. Syarat sah pernikahan itu nggak ada. Bahwa dia harus,
Iya. Kalau di konsep Kristen, apakah itu termasuk zina, Bang, begitu ya? Iya, Udah pas. betul itu zina juga menurut mereka. Zina juga menurut mereka. Bahkan di dalam kitabnya mereka itu lebih keras lagi. Dan kalau kita melihat di dalam pemahaman bebas ya, dikatakan di dalam kitabnya saudara Kristen, barang siapa melihat perempuan, melihat wanita dan menghendaki di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Iya, sudah berdosa, betul. Iya. Jadi kalau saya melihat ya, dalam setiap saya berdiskusi, ketika dikatakan barang siapa yang melihat perempuan lalu kemudian dia mengingini perempuan itu di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia telah berzina. Artinya bahwasanya mereka teman-teman Kristen ini kan sebelum menikah, bapak ibunya sebelum menjadi suami istri kan mereka saling lihat. Artinya kalau kaidah ini dijadikan sebagai acuan, ya mohon maaf ini tafsir bebas saya. Berarti teman-teman kita ini semua adalah anak dari hasil zina, karena sebelum mereka menikah pasti melihat dulu wanita itu. Setelah melihat wanita itu pasti ada kecenderungan dalam hati untuk memperistrikan. Nah ini kalau dijadikan sebagai acuan, maka ya mereka ada anak zina. Ini tafsiran saya ya, sesuai dengan data di dalam kitabnya teman-teman Kristen di dalam Matius 5 nomor 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap manusia, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kan gitu, Bang. Nah, sementara kalau ada perempuan, ada laki-laki kemudian mau berumah tangga, biasanya kan saling mandang dulu, kemudian tertarik, setelah tertarik ada syahwat, kemudian mereka menikah. Nah, itu jatuh kepada apa yang diterangkan ini. Tapi itu tafsiran saya. Kita tidak tahu dari tafsiran teman-teman Kristen. Jadi sekali lagi, saya belum menemukan syarat sah nikah di dalam Kristen, karena yang ada nikah itu di Islam kalau mereka kawin. Sementara nikah kawin itu saya rasa kaidahnya berbeda. Ya, betul Pak Juma, beda. Malam Pak Juma, malam host. Tunggu dulu dong Pak Kam, aku turunin kau Pak Kam ya. Main potong-potong aku turunin kau. Aku turunin, sekarang aku turunin kau. Aku tetap aku turunin, komalku nih. Orang bicara, kau potong-potong. Iya. Ya lanjut. Iya. Iya Pak, izin saya bisa lanjut sebentar terkait yang tadi. Iya lanjut. Iya silakan. Iya. Iya Pak Bang Zuma, ini yang menjadi dilema bagi teman-teman kita lagi diskusi itu gini Bang. Kalau sampai itu anak diadopsi dari orang tua ibunya, dalam hal ini dia adalah Islam, terus ketika ibunya itu menikah dengan seorang Muslim juga, berarti otomatis si wanita ini mendapat nafkah dari sang suami. Jadi anak tersebut juga dinafkahi dengan nafkah yang diberikan oleh suami, yaitu suaminya juga Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, dia kan kalau dikategorikan sebagai anak haram dia. Terus kalau sudah disahkan oleh agama Islam antara dua pihak yang menikah semenjak dia dapat anak itu, gimana Bang? Maksudnya apa yang diberikan dari suaminya itu halal nggak? Kalau halal mohon penjelasannya. Kalau itu dikatakan di kami itu menurut kami bahwa anak itu harus diasingkan, kalau di kami Kristen itu harus diasingkan sebentar agar tidak terjadi fitnah-fitnah atau hal-hal lain. Kalau di Islam gimana Bang menurut penjelasannya? Haram tidak nafkah yang diberikan dari si laki-laki itu? Iya, jadi gini, kaidah Islam itu kemudian tidak mengatur sejauh apa yang saudara pahamkan, apakah itu halal atau haram. Tapi kewajiban sebagai seorang ayah ya, terlepas dia Islam, Kristen, harus menafkahi anaknya. Itu harus itu. Kalau di Islam, Pak Hakim wajhaka lid-dina hanifan, fitrah. Ya.
Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka fitrah Allah lati fataran nas alaiha. Itu sesuai dengan fitrah yang kemudian Allah miliki, disebabkan kemudian Allah menciptakan manusia juga menurut fitrah itu. Dalam keadaan suci manusia itu dicipta. Nah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Kecuali orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah. Artinya gini, iya kalau terlepas agama, orang tua berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Nah, jangan lagi ada pandangan, oh tidak bisa saya nafkahi karena anak saya Islam, saya Kristen. Tidak ada kaidah-kaidah seperti itu. Kewajiban seorang orang tua apapun agamanya adalah menafkahi anaknya. Kalau dikatakan, oh nanti bagaimana dengan nafkah itu? Apakah haram atau halal? Kalau dia Muslim pun bapaknya kalau dihasilkan dari hasil pencuri tetap haram. Meskipun bapaknya orang Muslim Islam. Tapi kalau bapaknya Kristen tapi uang yang digunakan itu bukan hasil curian, bukan hasil narkoba, untuk menafkahi anaknya ya silakan. Tidak ada kemudian kaidah yang mengatur. Oh ini anak nggak boleh dinafkahi sama bapaknya karena beda agama. Tidak begitu. Iya, mungkin ada teman-teman kita yang bisa menambahkan. Silakan. Ya saya rasa cukup ya Pak Ister ya. Saya rasa cukup. Nanti bertanya dengan yang lain lagi. Maksudnya saya rasa cukup lagi. Ya silakan Bang Adar. Mic-nya dibuka Bang. Ya Bang Eji. Ya silakan Bang Eji. Assalamualaikum Kak. Lupa nanya Kak. Aku orang Palembang nih Kak. Mungkin pertanyaanku ini kurang pendidik. Muslim atau non Muslim atau Muslim Kak? Muslim. Oh Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Kak. Mungkin kan pertanyaanku ini kurang apa ya? Kurang kalau cepat. Kekasihan teman Kristen ini mau bertanya. Oh, maaf ini Kak. Ini langsung aja ya Kak. Mau nanya. Ini kalau boleh tahu ya Kak, Allah itu kan Maha mengetahui baik masa lalu maupun masa depan. Benar gak Kak? Ya. Betul. Betul ya Kak. Kalau Allah tahu masa depan, kenapa Allah menciptakan jin? Padahal kan jin udah tahu. Padahal Allah udah tahu jin itu musuhnya para manusia Kak. Terus aku cuma mau nanya itu aja sih Kak. Kenapa sih Allah nyiptain jin? Kenapa nggak hidup tenang-tenang aja sih Kak? Oh iya baik. Jadi gini, Bung. Sama ketika saudara mengatakan gini, saya kan tidak pernah minta untuk ayah, ibu melahirkan saya. Kenapa ibu tidak jadi mandul aja sih? Biar kalian tenang, tidak perlu lagi ada anak dan seterusnya. Sama halnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena kodratnya bapak dan ibu dicipta memiliki syahwat untuk kemudian saling mengisi antara laki dan wanita sehingga kita ada. Lalu bagaimana Allah? Allah kodratnya pencipta. Allah maha berkehendak. Dan kalau saudara bertanya tentang itu, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Suka-sukanya dia, nggak ada yang bisa membatasin. Mau menciptakan kodok lengkap dengan helmnya, mau menciptakan manusia dengan 1 kaki, 3 kepala. Siapa yang bisa membatasi Allah? La yus'alu amma yaf'al. Kitalah yang kemudian ditanya. Wahum yus'alun. Jangan banyak tanya. Kamu sudah kuciptakan. Punya mulut, punya mata, punya akal. Jangan tanya tentang bagaimana saya menciptakan. Kamulah yang kelak akan aku tanyai. Pada saat aku ciptakan engkau, kuperintahkan engkau menyembah kepada aku. Apakah kau menyembah? Apakah kau pernah bersyukur saya ciptakan bukan menjadi ayam, tapi jadi manusia? Nah, kenapa?
Allah mengatakan begitu. La yus'alu amma yaf'al. Karena Allah itu yang berhak atas segala sesuatunya. Dia menguasai segalanya. Kenapa kita ya bertanya? Kenapa Allah itu sudah tahu bahwa jin itu menyesatkan, setan itu menyesatkan? Kenapa mesti jawab? Loh, maunya saya? Kamu siapa? Itulah Allah. Jadi dia punya otoritas. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita ini makhluk hanya tunduk kepada apa yang Allah gariskan. Dia menciptakan kita, kita tidak pernah konfirmasi. Ya Rabb, aku ingin lahir di tahun sekian. Tapi ingat, aku mau jadi seorang laki-laki. Jangan pernah kau ciptakan saya jadi seorang perempuan. Oke? Lalu kemudian, saya tolong dilahirkan dari seorang rahim artis. Jangan rahim orang miskin. Ingat ya? Oh, nggak bisa kita ngatur kayak begitu. Seketika kun fayakun. Itu tidak bisa kemudian kita bertanya seperti itu. Ya, cukup Allah menciptakan kita, kewajiban kita kemudian mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, la yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak ditanyai tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi kitalah makhluk yang ditanyai. Wahum yus'alun. Demikian. Ya, terima kasih Bang Yuda. Ya, silakan Bang Usar atau Pak Mangadar. Mic-nya dibuka, Bang. Ya, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya sedikit karena kebetulan tadi lewat hari ini. Tadi pas kebetulan saya baru masuk itu tadi ada Bang Zuma tadi, siapa tadi yang bahas itu ya? Saya perkenalkan, saya Kristen. Ya, jadi tadi yang dikatakan begini tentang yang nikah begitu ya. Kalau dikatakan bahwa melihat saja sudah jinah gitu ya. Berarti banyak jadinya anak-anak ini jadinya begitu kan, yang nggak jelas dari begitu. Coba saya mau kasih sedikit pandangan saja. Pandangan jinah maksudnya itu sama seperti saya pernah dengar di dalam Muslim juga mengatakan yang disebut dengan jinah mata. Itu sama. Jinah mata itu yang dimaksud seperti itu, bukan kita melihat begitu langsung berdosa, enggak juga. Saya rasa teman-teman yang Muslim mengerti dengan apa yang dimaksud dengan jinah mata. Ya seperti itu. Kita mengingini seorang wanita dan dengan hasratnya itu, ya mata kalau dibilang dengan pemikiran yang najis seperti itu kira-kira. Seperti itu dia. Kalau seperti itu yang disebut dengan melihat saja sudah berzina. Itu dia maksudnya tadi, Bang Juma. Saya mau itu kan aja. Mau kasih pandangan tentang itu. Oke. Baik. Ya. Setuju, Bang. Setuju. Lanjut. Iya, silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buskei Iya, Bang. dari Maluku Tenggara. Izin Pak Suma, saya mau tanya ini, bisa? Iya, silakan. Ini Sebenarnya bahkan di sini, Bang, lintas agama Bang di sini Bang, tapi kalau soal nanya-nanya gitu ya enggak apa-apa lah. Ya silakan Bang. bagaimana tuh? Enggak, sebenarnya di sini lintas agama Bang, dialog antara lintas agama, tapi kalau Abang mau bertanya ya enggak apa-apa lah. Silakan Bang. Iya, maksudnya kan kebetulan kan saya ada ke sana waktu ada jam kerja di sana di Pulau Liram. Ini kan ini perempuan ini kan dia Muslim, terus suaminya non Muslim. Mereka udah punya anak yang namanya itu ya, anak pertamanya namanya Al saja, nggak usah sebutkan nama aslinya, nama lengkapnya. Terus istrinya nama NH, yang suaminya nama Al juga. Terus dia belum menikah secara agama, sedangkan itu dia lahir. Terus mereka itu umur 7 tahun. Karena waktu itu juga saya sering ajari dia mengaji di musola. Anak itu mengaji. Tiba-tiba umurnya pendek, dia meninggal. Itu meninggalnya malam Kamis. Meninggal malam Kamis. Terus dia punya dari orang tua perempuan itu menguburkan secara Islam. Sedangkan dari suaminya dia kuburkan secara Kristen.
Jadi waktu meninggal anak itu, dia kan meninggal setengahnya dilipat di tengah dia pada dadanya itu ditakbiran itu. Terus bapaknya datang mau ambil kubur secara Kristen, dia kasih turun tengahnya itu, dia kasih turun tengahnya lurus ke bawah. Tangan itu kembali ulang ke pakai posisi takbir begitu. Itu tiga kali kasih turun terus. Pertama dikasih turun. Ya lanjut Bang Mangadar. Ada lagi yang ini Bang Mangadar? Sudah. Saya mengikutin saja. Sudah turun ya? Baiklah, kalau begitu saya turun juga kalau begitu. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Saya apresiasi. Ini saya masuk di beberapa ruang, ikutin di beberapa ruang. Saya salut dengan ruang ini. Ya, saya salut juga dengan ketegasan host. Thank you. Saya izin keluar dulu ya. Oke. Ya, makasih Bang. Pastor Mangadar, silakan. Bang Riko. Ya kita sabar lah Bang Riko. Kita ditanyai lanjut. Kita ditanyai tentang fikih. Kita bukan ulama fikih. Masya Allah. Tanyalah tentang Bible. Ya silakan Bang Riko. Ya, salam kenal Bang Riko. Salam kenal, saya Riko dari Bangka Belitung. Saya sedang berjualan mencari nafkah untuk keluarga saya. Yang berminat membantu membeli order cemilan saya, silahkan follow saya. Lalu DM saya dan pemesanan melalui WA saya yang ada di bio saya itu. Yang saya jual adalah pempek sutra tenggiri, pastel mini abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi-cumi, peletek tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, terasi udang khas Belitung, dan kopi kongji dari Belitung ya, yang tanpa ampas itu enak sekali. Yang berminat silakan langsung aja, insya Allah kami amanah dan halal. Bang Zuma tambahin dikit. Baik, teman-teman yang ingin pesan otak-otak sendiri, apa tadi Bang? Otak-otak tenggiri. Kerupuk tenggiri. Kerupuk tenggiri. Ya, otak-otak tenggiri, kerupuk tenggiri, abon-abon tenggiri, empek tenggiri, dan apapun boleh dipesan sama Bang Riko ini ya. Nanti kemudian silakan di DM beliau. Ya, apa yang beliau jual itu adalah olahan sendiri ya, olahan rumah. Jadi kita harus membantu mengembangkan usaha beliau itu dengan cara kita memesan entah sekilo, 2 kilo, 1 ton, empek atau berapa lah gitu ya, demi untuk meningkatkan daripada daya ekonomi dari keluarga beliau. Beliau adalah seorang mu'alaf yang kemudian mencoba untuk merambah dunia TikTok, memasarkan jualan beliau untuk mendapatkan rezeki yang halal. Karena itu umat muslim harus kemudian membantu beliau berbelanja melalui beliau, makanan yang beliau jual, beliau jajakan. Jadi kalau ada yang mau pesan 1 ton, silakan. Kerupuk tenggiri 1 ton itu kira-kira muat enggak pesawat itu Bang Riko? Enggak muat. Ansur-ansur lah, bisa ansur-ansur. Diansur ya betul. Gitu. Ansur-ansur itu. Mana tahu nih langsung pesan 1 ton. Bang Zuma tidak bisa COD. Iya, nggak boleh COD. Jadi harus transfer. Harganya pun nggak terlalu mahal kok. Paling ya 100-an, 200-an kayak gitu-gitulah. Ditambah ongkos. Ya. Silakan Anda dengan memesan beliau kepada beliau itu sudah membantu perekonomian beliau dan sekaligus infak dan sedekah juga. Jadi amalnya dapat, nikmat makanannya juga dapat. Demikian. Silakan kalau ada yang memesan Bang Riko, silakan. Ya. Kok Bang Riko yang dipesan? Jualan ya maksudnya. Terima kasih ya, terima kasih semua telah membantu saya dengan cara inilah. Saya cuma minta bantunya, tidak dengan sumbangan. Kami tidak menerima sumbangan apapun. Kami masih sanggup bekerja. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Silakan Bang Tony, Kak Tony. Silakan Kak. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Tony. Aduh, alhamdulillah bisa nih berjuang bincang nih Bang. Alhamdulillah kita jumpa lagi Bang. Memang sebelumnya kita belum pernah jumpa. Lanjut.
Iya, ini apa? Tapi mohon maaf, itu foto istri saya, Bang. Oh, cantik juga ya. Tadi kirain suaranya memang perempuan tapi suara laki-laki. Iya, foto istri saya itu. Oh, istrinya. Sebenarnya saya ingin benar tuh mau ke Makassar tuh, Bang tuh. Cuman karena itulah ya, Insya Allah kalau diizinin Allah Subhanahu Wa Taala gitu mau ini itu ke Baitullah nih ya. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di Mekah Arab, kalau Baitullah bukan di Makassar. Bukan Makassar. Enggak, tadi berniat benar pergi ke Makassar gitu. Tapi karena ini dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, maksudnya gitu ya, Masya Allah. Nanti lain kali lah. Kirain mau haji tapi ke Makassar larinya. Iya, berniat benar tuh. Nanti dicatat lah namanya nanti di depan Ka'bah disebut gitu. Iya, betul. Bentar kok nama saya Abdurrahim nama saya. Itu yang ada CWA tuh Bang Juma tuh. Oh aduh, Bang Juma aja kok Abdurrahim enggak sih. Abdurrahim juga dong. Mana nih WA? Oh, iya oke sip. Nanti coba saya baca WA-nya. Iya. Terima kasih banyak tuh Bang Tuan. Bisa berjumpa nih Bang. Siap 86. Aduh benar-benar kalau nggak ada halangan itu mau pergi benar ke peresmian masjid Maulidah tuh. Iya. Baik. Masya Allah. Ya terima kasih. Ya itu ya cuma itu aja Bang ya. Salam sejahtera, sehat selalu gitu untuk rekan-rekan seiman gitu, dipermudahkan semualah gitu. Ya, Bang ya itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Andres. Selamat malam Bang. Iya malam. Malam. Ini suaranya halus sekali Bang. Bisa nggak agak dikasarin sedikit? Agak. Cuma tanya Sunnah Rasul itu apa Bang? Perbedaan malam Sunnah Rasul sama malam biasa. Halo. Suaranya nggak dengar Bang. Suaranya dideketin dia punya mic tuh Bang. Mic-nya dideketin gitu. Perbedaan hari. Aduh ya. Malam turunin aja deh. Dengan aduh. Suaranya kecil sekali. Ya halo Dinatan. Halo Dinatan. Oke. Ya, Tadi dia menjelaskan apa itu Bang? Pertanyaannya apa itu Bang? Udahlah, tidak jelas kok. Gimana kita mau jawab kalau tidak jelas kan? Nanti kita tadi Sunnah Rasul jawab juga kan? Sunnah Rasul aku dengar tadi. Ya masalahnya dia bertanya tentang Sunnah Rasul sedangkan dia oten kan gitu. Harusnya dia bertanya tentang ini. Oh, iya. Mungkin maksudnya malam Jumat. Iya bangatan. Kalau gitu peripat lah kalau mau tanya yang gitu-gituan. Boleh saya bahas sedikit itu Bang untuk meluruskan memang banyak. Ya, jadi gini, terkait dengan malam Jumat itu disebut sebagai malam sunnah. Sebenarnya tidak ada kemudian penyebutan Rasulullah Muhammad SAW itu menganjurkan suami istri melakukan hubungan intim di malam Jumat. Gak ada itu. Bahwa dikhususkan malam ini gak ada. Di dalam sunnah tidak ada anjuran berhubungan seksual suami istri di malam-malam tertentu. Misalnya malam Senin, malam Jumat. Gak ada itu. Gak ada. Malam apapun boleh. Selama istrinya. Dan dalam keadaan tidak haid atau lagi nifas. Ya, boleh. Ya tidak harus malam Jumat dan seterusnya. Yang dimaksud malam sunnah Rasulullah itu ya apapun yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya malam Minggu kita ngaji. Nah itu disunahkan Rasulullah untuk mengaji kapanpun. Berarti kita sedang menjalankan sunnah Rasul. Cuman dipahami sunnah Rasul itu ya selalu identik dengan hal-hal yang seperti itu. Ya inilah kita manusia. Rasulullah Muhammad SAW ya dikatakan bahwa menggauli istri itu ya tidak mesti harus malam Jumat.
Malam apapun boleh. Sekali lagi saya katakan malam apapun boleh. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa kemudian cuma malam Jumatnya itu disunnahkan. Enggak ada yang kayak gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dinatan. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya kayak curiga saya di gunung lagi nih, Bang ini. Langsung aja bang. Oke, Bang. Langsung aja. Sebetulnya pengen aku sana, Bang, tapi kondisinya ya kan, Bang. Maklum Abang ya kan, acara di Makassar itu. Iya. Tapi karena kondisi nggak memungkinkan ya nggak bisa lah, Bang ya. Aku minta maaf aja lah, nggak bisa ke sana, Bang. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung turun. Iya, silakan Paulus. Halo Paulus. Ya, selamat malam. Malam. Kayak dengar suara kau Riko, pasti ini si ganteng ini. Pak pinter dia pakai akun lain supaya dia bisa naik. Ya silakan. Enggak, saya turun. Hah? Sopo iki? Oke, saya turunkan. Siapa? Rap nanti. Biasa naik di sini. Ya biasa naik di sini. Biasa kan ada yang ini akun-akun anu kan. Dia pakai akun yang berbeda. Waktu saya 30 menit lagi, Bang. Oh iya. Enggak apa-apa kalau ini. Iya. Kita gitu. Iya tahu. Jago dah. Karena saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba tuh, Mas. Baik. Salam kenal ini Bang Suma. Iya, salam saya tinggal di kenal. Maros. Wes, tetanggaku, idolaku. Kita kapan yang tinggal di depan di sekitar Pasar Mandai? Cocok. Iya. Oh iya. Cocok nih. Itu saya mau tanyakan itu kapan rencananya itu anunya itu. Apa itu ya? Yang kita pertemuan itu di masjid itu. Oh, tanggal 30. Itu. 30 bulan ini. Juni. Itu masjidnya alamatnya di mana itu, Bang Suma? Di Bolangi, Patalasang. Kecamatan Patalasang gua. Iya. Iya, oh di Bolangi. Iya. Oh iya, Pak. Kan Tomongoro mau di Masina. Cuma apa namanya? Ada sedikit pengalaman. Ini pengalaman teman. Ada yang saya mau sampaikan. Mungkin sedikit agak menggelitik. Iya. Tapi ada sedikit manfaat kalau yang saya yang saya simak ini itu tentang siksaan kubur. Allahu Akbar. Ada teman itu pekerjaannya penggali kubur. Iya. Tapi apa? Iya makwe penggawa. Kan ko weher itu kan dia makro maksudnya dia terlaluan itu. Apa iya kan ceritanya maksudnya bicara beda keyakinan gitu. Dia ini sih ko. Oh begitu. Atau bian ya, di mau yan itu maksudnya ide emang gitu. Apalagi anu makaram anak cerita teh wita. Iya. Salah paham sih mau tahu ya. Kalau menurut sebenarnya ada juga manfaatnya. Karena kan mereka kan bos. Iya. Tidak percaya kalau mereka yang kayak begitu-begituan. Jadi makanya tapi kalau memang tidak setuju enggak apa-apa nanti kapan-kapan atau di tempat lain nanti kita kita iya loh kan musen yondron nah toh kau di mulawan itu lari yang mangi maksud tahu ya melaja ini ya makanya baru saya sebut itu judulnya siksa kubur langsung memang banyak orang yang tentang banyak orang yang tidak karena tetangga kita tidak percaya siksa kubur mereka mati langsung terbang ke nirwana bersama luga tambunan. Mereka kan hanya percayanya hidup yang kekal padahal mati muto.
Ya, hidup kekal di neraka juga hidup kekal, tidak ada kematian di neraka. Astagfirullah. Neraka juga orang hidup di dalam, kekal tonji di sana, tapi siap-siap di blender. Kan Nah, gitu. lanjut ke Pak Host, lanjut Maki. Iya. Ada Iya. yang dapat saya turun, saya sambil dengar-dengar bisa bawa supaya ada kesempatan yang lain bisa naik. Allahu Akbar, cakarut dutul. Iya, makasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantuk Bang Zuma, tidak ada yang ribut-ribut. Jadi kalau di sini Iya, yang begitu Bang, tidak ada ribut-ribut. Lanjut Bang Nemolani atau Bang Original Supply. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Jadi mau Allah. nanya tentang ini aja Bang Zuma. Abang Saya kan pernah Kotonija, dengar- barakallah Bang. Iya, gimana? Jadi saya pernah dengar Zakir Naik. Dia bilang kan seorang pengikut Yesus yang setia itu tidak akan mati kalau dia minum ular kobra. Nah itu maksudnya gimana ya? Kok minum ular kobra? Bisa ular kobra. Iya. Jadi sebenarnya data itu adalah sesuatu yang kurasa untuk dijadikan sebagai acuan pembuktian. Di dalam Markus 16 itu memang tertera seperti itu. Cuman kalau kita jelaskan nanti kita jadi menolak, tapi nggak apa-apa. Diterangkan begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tapi Injil yang dimaksud di sini Injil yang mana? Kan gitu. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, kan gitu. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ketika kemudian orang itu pergi ke seluruh dunia memberitakan tentang kekristenan, ya, tentang Injil, siapa yang dibaptis, berarti orang yang kemudian sudah mampu mengusir setan, sudah mampu berbicara dalam bahasa asing, sudah mampu kemudian memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celah. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Hanya satu yang bisa diperhatikan orang-orang ini. Apa itu? Ya, meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Cuman itu yang biasanya terjadi. Noleh kapang mak balai-balai. Tapi kalau dibilang yang lain, mengusir setan-setan, kemudian berbicara dalam bahasa roh dan seterusnya, ini yang susah ini ya, bahasa baru ini yang susah. Kalau mengusir setan kan orang-orang semua bisa. Orang-orang dukun-dukun juga ngusir setan menurut mereka kan gitu ya. Orang-orang pintar terdahulu tanpa agama pun mereka bisa melakukan ritual-ritual seperti itu. Tapi kalau yang kemudian dikatakan bahasa asing, ya coba mana orang Kristen, orang Jawa. Saya mau berdialog dengan dia menggunakan bahasa Toraja. Mbarakate, terrokonakan deko batitong. Mana ransia kurang bahasa susito. Bisa ndak? Bahasa asing loh ini. Jadi tanda-tanda orang yang percaya adalah bisa menggunakan bahasa asing, bahasa baru bagi dia. Nah, mana orang Kristen sini? Coba mari kita berbicara menggunakan bahasa Makassar. Anda tidak ngerti bahasa, tapi itu adalah bahasa baru buat saudara. Kalau apa yang tertulis dalam data Markus 16 ini betul adalah firman Tuhan, atau betul-betul Anda itu termasuk orang yang percaya, maka Anda bisa mengerti bahasa apapun. Anda memegang ular apapun tidak masalah. Minum racun apapun tidak masalah. Ini sebenarnya ujian mutlak yang menjadi kunci benarkah ajaran Kristen itu atau tidak. Tapi selalu teman-teman itu selalu mengatakan, jangan kau mencobai Tuhanmu. Itu terjadi hanya secara kebetulan dan seterusnya. Ya berarti tanda-tanda itu tidak menyertai Anda. Ini udah berapa kali saya bahas dari sejak tahun berapa gitu. Tapi tidak ada teman Kristen yang mampu. Paling berasumsi mengelak dari materi tersebut. Saya kira begitu Bung. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Nathan.
Dinatan. Iya. Langsung aja. Iya, Langsung iya. aja Bang Dinatan. Iya, gimana? Nah, ini gini, ada yang komen di bawah, tolong ya agak sabaran sedikit lah kita biar enak sedikit ngomong. Gini Bang Juma. Nah, kalau jika ada permasalahan di antara kita sesama umat, cara mengatasinya gimana caranya Bang Juma? Apa tuh? Abang Islam atau Kristen? Islam. Abang dia- Beliau yang Oh, banyak Dinatan. membantu untuk memualafkan teman kita di sana. Kenapa Bang Dinatan? Apa masalahnya Bang? Ada masalah sedikit kemarin waktu kami kan ada acara Wirid Akbar 6 ya. Jadi ada sedikit tersinggungan antara satu sama lain. Jadi cara ini, menengahinya tapi tidak terjadi ciuman kudus di sana enggak? enggak lah. Enggak. Cuma nanti gara-gara gitu kan, jadi kalau yang satu naik sholat, yang satu nggak datang. Kalau yang satu datang sholat, yang satunya nggak datang. Jadi gimana caranya itu Bang? Atau aku datangi ke rumah-rumah? Ini mualaf dua-duanya ini Bang. Oh iya, Jadi berarti atau aku berarti atau aku kaidah datangi ke rumah-rumah. boleh Nah, ya boleh. gimana, Bang? Didatangi aja rumahnya, diberi nasihat baik-baik. Bahwasanya setelah Anda menjadi muslim itu tidak seperti waktu Anda dulu di sana, sekte sama sekte, nggak boleh beda sekte, nggak boleh satu agak gereja kecuali darurat gitu. Islam itu harus berjamaah, nggak boleh tidak berjamaah. Boleh. Karena kan maklum Bang, karena orang ini kan mualaf juga. Paling baru 2 tahun orang ini mualaf Bang. Ya, berarti pemendalamannya terhadap ajaran Islam itu nggak begitu ini mendalami. Yang penting mereka tidak saling ciuman kudus. Itu yang bahaya kalau sudah ciuman kudus lagi sama laki. Enggak Bang. Ini satu lagi mau ngomong aku ini Bang. Aku karena hostnya buru-buru mau turunkan. Entah gini Bang, satu lagi Bang. Suaminya dia siap masuk memeluk agama Islam katanya suaminya. Terus istrinya belum siap. Aku belum siap masuk agama Islam. Kalau kau mau masuk aja katanya, kata istrinya ke suaminya. Iya. Jadi aku tanya sama saudara-saudara kita di sini, kayak mana solusinya kita bikin supaya terbuka pintu hati istrinya tadi untuk bersadar. Kalau nggak mungkin cuman suaminya sadar, istrinya nggak. Kalau satu rumah, jadi kayak mana solusinya menurut Abang? Jalan keluarnya kayak mana kira-kira menurut Abang? Ya, jadi bersyahadat itu bukan mainan dan bukan sesuatu sepele. Suami ini bersyahadat harus menyadari bahwa Islam itu agama benar. Jadi kalau dia bersyahadat, mereka harus berani untuk melepaskan segala kekafiran, termasuk keluarganya yang kafir harus dia tinggal. Tapi tidak se ekstrim itu. Misalnya beliau bersyahadat, suami menyadari Islam itu adalah agama yang benar. Tugas beliau kemudian adalah menyadarkan istrinya, menasihati istrinya. Dan tidak boleh menggauli, nggak boleh. Karena begitu dia muslim, dia bukan suami istri lagi. Kan gitu poinnya. Tapi kalau kemudian dia sudah istrinya sadar bahwa ternyata itu suami saya benar, boleh dia dimualafkan, tidak perlu lagi dinikahkan. Tidak masalah, tidak perlu lagi dinikahkan. Tapi kalau dia muslim, istrinya masih kafir, nggak boleh. Itu berzina jatuhnya. Oleh karena itu disadarkan suaminya. Ya, konsekuensi daripada Anda bersyahadat menjadi seorang muslim ya, serumah boleh serumah, tapi Anda ada kaidah-kaidah yang harus membatasi. Gitu, tanggung jawabnya besar. Tapi kalau dia mendasari dirinya menjadi mu'alaf karena menyadari Islam, ya berarti dia harus betul-betul sadar bahwa tugas beliau itu adalah menyadarkan istrinya untuk bagaimana mengajarkan Islam itu kepada dirinya. Jangan pernah melakukan ciuman kudus. Ciuman kardus boleh. Karena beda agama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toyib. Wah, 4 tahun tidak pulang-pulang puasa. Waalaikumsalam, Gurunda. Masya Allah. Terdampar di sini. Iya, insyaallah. Salam. Saya nyimak aja Gurunda, pencerahan-pencerahan dari Gurunda Juma ya.
Saya Silakan, sedikit lagi Pak Bang, Bang. mau pamit Mulai. Bang, mau Oh, pamit. silakan ya. Iya. Saya nyimak aja, izin nyimak. Iya. Ya lanjut Bang Ardi apa? Zuma, host, aku mau tanya sedikit tentang host ini. Gitu. Banyak ketikan di bawah ini host. Aku turunin kau apalah orang seperti ini nih. Mau makwe Zuma. Masa mega pada tamak kada Kristiaka. Kada mana ke? Gimana nih ucecai ya? Iya. Biarkan aja, biarkan. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi dari teman-teman Oten, mungkin saya pamit undur diri. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas ruang dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya apa yang saya sampaikan itu berasal dari Al-Quran, datangnya dari Allah, menjadi amal jariah buat saya dan juga teman-teman sekalian. Yang keliru, hilaf, itu dari saya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga atas kebersamaannya di komal kita, saudara kita Abdul Rohim. Mudah-mudahan ini adalah awal daripada syiar kita melalui komalnya Bang Abdul, ya. Untuk itu saya pamit undur diri ya teman-teman semua. Bang Toyib, Riko dan Pangeran Muslim, baik. Saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gurunda. Jadi Juma Bang, banyak fansnya. Wah, masya Allah Gurunda fansnya.